Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi untuk ekosistem darat ya. Pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan setelah kemarin kita selesai membahas sampai ke kemana kemarin tuh? Pertemuan 13 ya. Sampai ke sini kalau nggak salah ya. Bahwa berkaitan dengan pemilihan habitat itu ditetapkan atau bisa istilahnya bisa ditentukan berdasarkan spesiesnya itu apa. Jadi masing-masing spesies akan ada pemilihan habitatnya secara spesifik. Karena itu biasa kita ada atau mengenal beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengukur bagaimana penggunaan habitat dan bagaimana mendeteksi preferensi untuk habitat tersebut. Jadi biasanya dalam perhitungan, dalam pengukuran tersebut ada beberapa persamaan atau ada beberapa algoritma yang dapat digunakan dan salah satunya adalah SI atau If Left Selection Index. Jadi dikembangkan oleh Ifler pada tahun 1961 di mana dia menilai pilihan untuk item makanan. Jadi persamaan ini di sini ada SI di mana kita membutuhkan data proporsi penggunaan habitat oleh hewan dari semua penggunaan dan proporsi habitat sama yang tersedia di landscape-nya. Di U dikurang A dan U ditambah A. Nanti kita mendapatkan proporsinya. Dalam melihat angkanya, ketika SI-nya nilai SI-nya 0, itu terjadi ketika setiap kali hewan menggunakan habitat dalam proporsi yang sama dengan ketersediaannya atau tidak ada seleksi di dalamnya. Satu, ketika penggunaan secara proporsional jauh lebih tinggi daripada ketersediaannya. Paham tak kira-kira? Satu itu secara proporsional dia jauh lebih tinggi daripada ketersediaannya. Penggunaannya lebih tinggi dari ketersediaannya. Pada dasarnya kan berkaitan dengan berapa banyak yang digunakan dibandingkan dengan yang tersedia. Wah, ini terpotong berarti ya. Sebentar. Ini terlalu besar ya. Sorry. Jadi nanti jika banyak sampel penggunaan habitat berasal dari beberapa individu di area yang sama, kita dapat menggunakan teknik statistik standar untuk melihat apakah nilai rata-rata indeks seleksinya berbeda dari 0. Kemudian saya mungkin agak cepat saja ya untuk menghabiskan materinya soalnya. Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan ketersediaan habitat di suatu wilayah, ada beberapa tahapan-tahapan dalam pengumpulan data. Jadi yang dimulai dari menentukan populasi dari targetnya. Jadi biasanya kita akan mengidentifikasi dulu dan nanti kita akan memilih populasi-populasi yang rentan atau populasi-populasi unik yang nantinya akan dijadikan sebagai populasi target. Kemudian dipilih lokasi-lokasi untuk sampling yang dianggap benar-benar mewakili habitat yang digunakan oleh populasi tersebut. Jadi jangan sampai populasi yang kita sampling itu malah tidak ada jangan sampai wilayah atau lokasi yang kita sampling tidak kita temukan populasi yang akan kita uji. Kemudian ada penggunaan peta
baik itu peta vegetasi, ada peta dokumentasi dari atau foto-foto udara, atau data dari sistem informasi geografis lainnya. Yang mana yang digunakan, diusahakan yang paling terbaru dan secara lengkap bisa menggambarkan bagaimana habitatnya yang benar-benar tersedia untuk populasi sasaran. Ketersediaan habitat nanti dapat ditentukan dari pengambilan sampel di banyak titik acak dalam area yang digunakan oleh populasi target. Sampai terpenuhi nanti jumlah sampel yang sesuai yang telah dibuat. Jadi nanti akan ada syarat minimumnya jumlah sampel yang dibutuhkan sampai nanti memenuhi kriteria tertentu. Untuk penggunaan habitat oleh hewan, maka nanti bisa dilakukan dengan pengamatan langsung, bisa juga dengan menggunakan telemetri radio atau perangkap sistematis yang dilingkarkan atau lokalisasi vokalisasi. Jadi contohnya itu dari suara ya. Biasanya itu di beberapa primata, kemudian ada dari burung. Itu kan kita mengidentifikasi keberadaannya bukan dari kita menemukannya secara langsung ya, tidak hanya secara visual, tapi dari suaranya, oh berarti kita menganggap itu suatu pertemuan dengan satu spesies. Atau bisa juga dengan cara melakukan pengamatan menggunakan jalur ataupun tanda. Jadi jalur itu ada jalur khusus yang nanti kita telusuri di satu area, kita jalan, ada pertemuan baru nanti itu. Atau tanda di sini dari kotoran. Beberapa hewan itu hampir ya bisa dikatakan 90-80% tidak kita temui secara langsung. Contohnya seperti harimau Sumatera, kemudian badak. Itu beberapa hewan itu dia sangat sensitif dia dengan bau kita, dengan suara gitu. Jadi biasanya dari kotoran, dari mungkin kalau untuk harimau ada bisa dari pipisnya juga ya, dari aroma itunya juga bisa kelihatan, dari tanda terkadang dia melakukan pencakaran misalnya kan ya, atau untuk yang hewan-hewan herbivora misalnya yang seperti badak, mungkin ada bekas di kubangan, ada bekas dia lewat di satu vegetasi kan, nanti kan ada tanda-tandanya ya. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai cara atau pengumpulan datanya. Kemudian dari data ketersediaan habitat di sini kita bisa menunjukkan bagaimana penggunaan habitat itu berubah beriringan dengan waktu. Bisa jadi berubahnya bukan karena aktivitas manusia, tapi lebih ke karena perilakunya dia. Jadi secara anual dia melakukan perpindahan misalnya ya. Awalnya di area A, kemudian dia bisa di area B untuk di beberapa bulan berikutnya. Kemudian pengelolaan dan konservasi habitat akan jadi lebih rumit karena penggunaan habitat yang berbeda-beda setiap individunya. Dalam satu populasi bisa jadi penggunaan area atau penggunaan habitatnya juga akan berbeda-beda. Di primata dengan adanya struktur sosial yang berbeda-beda kan ya, bisa jadi kelompok A dan kelompok B itu akan berbeda penggunaan habitatnya gitu. Besarnya satu kelompok juga akan berbeda-beda, pemanfaatannya juga mungkin akan berbeda-beda nantinya. Ini yang bikin sedikit rumit, yang membuat sedikit rumit untuk pengelolaan ataupun upaya konservasi satu ekosistem darat. Kemudian adanya perbedaan tadi ya secara sosial, jenis kelamin juga tambahan di sini ada usia, ukuran. Ini yang nantinya menyebabkan penggunaan suatu habitat dalam satu kurun waktu itu bisa berbeda-beda nantinya.
Kemudian untuk perhitungan skala spasial dalam seleksi habitat, sebagian besar hewan yang secara konsisten menggunakan area yang sama atau wilayah jelajahnya tidak akan menggunakan semua bagian di area tersebut secara merata. Jadi dia hanya di jalur-jalur itu saja. Ini yang nanti dikatakan beberapa hewan itu dia ada jalur jelajahnya. Ada jalur khusus yang memang dia hanya menggunakan jalur itu saja. Kemudian sebagian besar penggunaan biasanya terjadi di area penggunaan inti. Di dalam pemetaan area pemanfaatan satu habitat, misalnya ada area inti yang ini yang mungkin nanti dalam upaya pengelolaan ini yang harus dijauhkan misalnya, atau yang tidak diusik lagi misalnya. Kemudian ada satu indeks yang nanti digunakan sebagai satu panduan untuk menetapkan area mana yang penting untuk dikonservasi. Jadi istilahnya itu ada Habitat Suitable Model atau HSM, yang nanti contoh penggambarannya akan seperti ini contohnya. Jadi di sini menunjukkan peta kualitas satu habitat untuk panda besar ya, giant panda. Mungkin di situ tidak terbaca ya. Jadi di sini ada teksnya. Ailuropoda melanoleuca. Ini riset yang dilakukan di Cina. Jadi di sini menunjukkan bagaimana suitability-nya ya. Jadi semakin hijau dia, semakin gelap hijaunya, maka di situ yang semakin baik untuk bisa menjadi habitat bagi si giant panda ini. Kita akan lanjut dulu. Kemudian untuk meningkatkan penilaian habitat melalui teknologi dan pemodelan terbaru, selain pemetaan tadi ya, jadi kita juga bisa melakukan metode lain untuk bisa melakukan cara yang sama juga dengan yang tadi itu. Kira-kira dengan apa? Ada yang punya gambaran enggak dengan teknologi yang ada sekarang? Hampir sama dengan penggunaan drone, tapi yang lebih advance-nya lagi. Jadi ini bisa kalian pelajari juga nanti. Ada namanya teknologi LiDAR, di light detection and ranging. Jadi di sini menggunakan pemindaian laser yang nanti dari pemindaian laser itu dikumpulkan datanya menggunakan satu pesawat tanpa awak ya, atau drone yang nanti diterbangkan di area yang akan coba kita nilai, yang nanti karena penggunaan laser dan sensor tadi dia dapat mengukur secara akurat. Jadi misalnya dari satu vegetasi yang dipantau, yang dipindai tadi, ketinggiannya seperti apa, stratifikasi dari vegetasinya seperti apa. Stratifikasi itu maksudnya tingkatan-tingkatan nanti ya dari satu vegetasi, struktur kanopinya seperti apa. Kan dari atas nanti kan akan nampak beberapa tumbuhan itu kan ada yang dia hanya berbentuk lingkaran saja kan ya, ada yang tidak beraturan dia lebar dan panjang dan lebarnya. Kemudian bisa juga sampai melihat jumlah biomasanya, bagaimana jumlah biomasa kayunya, jumlah pohon per area, dan nanti bisa mengelompokkan habitat lebih akurat dibandingkan dengan model yang tadi. Sehingga nanti akan lebih spesifik dengan resolusi spasial yang lebih besar. Jadi sebagai gambarannya yang membedakan dengan LiDAR ataupun yang tanpa penggunaan LiDAR, maka nanti akan lebih spesifik. Ini yang tanpanya ya, ini yang tanpa, ini ketika menggunakan LiDAR. Maka akan ada tampilan yang lebih detail dan lebih spesifik lagi. Kurang lebihnya seperti itu nanti. Kemudian kita nanti juga perlu mengetahui istilah-istilah mengenai heterogenitas, gradien, atau patchness habitat.
Di mana heterogenitas di sini adalah karakteristik habitat yang tetap, itu pasti akan bervariasi dalam satu ruang dan waktu. Kemudian karena itu heterogenitas habitat kita definisikan sebagai segala variasi di dalam satu habitat yang berkaitan dengan komponen fisik ataupun komponen biotiknya, di mana nantinya kita bisa membagi beberapa jenis model yang berkaitan dengan habitat tadi. Ini terpotong lagi tadi ya, sorry. Saya perkecil dulu. Gimana nanti setidaknya ada dua jenis model habitat yang dikatakan dengan patch model dan gradient model. Perbedaan dari keduanya. Yang patch model, heterogenitas ini ada karena habitat terjadi di satu patch yang berbeda-beda. Kemudian yang gradient model, batas antara habitat yang berbeda ini tidak bisa didefinisikan dengan jelas karena kondisi lingkungannya yang bervariasi atau berubah secara bertahap ataupun secara perlahan. Tapi biasanya yang gradient ini yang lebih spesifik. Jadi patch model ini maksudnya ini sudah dalam bentuk penyederhanaan. Jadi satu habitat itu sudah di kotak-kotakan, per 1, 2, 3 patch-patch saja dia. Kalau gradient ini yang bisa dikatakan mendekati kondisi real di lapangan. Jadi tidak ada batas-batas yang jelas nantinya antara setiap habitat. Perbedaan dari keduanya, yang patch model itu dia lebih menggambarkan struktur sosial ketika batas atau tepiannya itu sudah jelas. Jadi misalnya batasnya itu ada jurang, ada sungai, misalnya itu kan satu batas habitat yang jelas kan ya. Nah, kalau memang seperti itu kondisi habitatnya, maka nanti memang cocok untuk menggunakan patch model. Kemudian patch model ini dia akurat juga ketika memang skala landscape yang nanti ingin kita model itu dalam skala yang lebih besar, yang nantinya kelimpahan spesies dan keanekaragaman spesiesnya akan berkorelasi dengan bagaimana heterogenitas dan patchness habitatnya. Jadi patchness ini bagaimana pengotakan tadi kan ya, bagaimana pembagian dari setiap habitat yang berbeda tadi. Sedangkan untuk yang gradient model ini seringkali diterapkan di mana distribusi organisme terutama untuk vegetasinya ya atau tanaman-tanamannya sangat dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel lingkungan yang terus berubah. Jadi ada kelembaban, ketinggian, suhu, dan kondisi dari nutrisi tanah atau jenis dari si tanahnya tadi. Biasanya gradient modelnya digunakan pada skop yang lebih kecil, di skala mikro, dan di beberapa ekosistem model ini berlaku pada skala yang lebih besar, di mana distribusi vegetasi dan habitatnya yang saling terkait sangat dipengaruhi oleh gradien suhu dan kelembaban. Jadi biasanya ada gradien yang cukup ekstrim di suatu wilayah, maka nanti bisa digunakan gradient model. Kemudian dalam penerapannya nanti heterogenitas patchness sama gradient ini dapat mencakup spektrum yang lebih luas, di mana patch ini sepenuhnya dia terpisah dapat dilihat satu dengan yang lainnya, sedangkan habitat meskipun dia sifatnya heterogen. Jadi habitat itu
bisa dalam bentuk patch habitat nanti ya. Jadi dalam satu habitat akan ada, kita pecah lagi menjadi beberapa patch-patch habitat nanti. Habitat yang banyak tadi itulah yang nanti dikatakan sebagai heterogenitasnya. Nah, itulah kenapa tadi dalam pembagiannya tadi ada yang patch-patch yang jelas, itu yang tadi pemodelan menggunakan patch, ada yang secara gradien tadi ketika tidak ada batasan-batasan yang jelas antar habitat-habitat yang berbeda tadi. Kemudian kita masuk ke kerusakan, fragmentasi, dan degradasi habitat. Bagaimana memahami istilah-istilah mengenai hilangnya, mengenai fragmentasi, isolasi, atau degradasi habitat. Jadi beberapa jenis gangguan itu, contohnya adalah kebakaran, itu dapat menciptakan satu habitat yang dibutuhkan oleh spesies tertentu. Jadi bisa jadi adanya gangguan itu menghadirkan satu habitat yang justru dimanfaatkan oleh makhluk yang berbeda. Bisa kebakaran, bisa banjir misalkan ya. Ada beberapa wilayah, ada beberapa ekosistem yang di waktu tertentu dia mengalami kekeringan, di waktu yang lain dia bisa terendam air misalnya. Itu akan menghadirkan makhluk yang berbeda-beda pula nantinya. Jadi banyak jenis upaya gangguan habitat yang disengaja digunakan dalam pekerjaan konservasi, itu dilakukan sebagai sarana untuk menciptakan habitat bagi spesies tertentu. Aktivitas manusia yang menurunkan habitat dengan memodifikasinya dalam berbagai cara sepanjang kontinum waktu, nantinya itu yang dapat mengakibatkan penurunan konektivitas antara elemen-elemen landscape. Ini yang menjadi pentrigger awal terjadinya fragmentasi, terjadinya degradasi di suatu habitat. Ketika ada aktivitas manusia yang menyebabkan modifikasi, yang menyebabkan adanya gangguan-gangguan, sehingga berkurangnya konektivitas tadi. Pada dasarnya kita sudah memodifikasi lebih dari 50% keseluruhan permukaan bumi. Nah, pengkategorian modifikasi yang dilakukan oleh manusia, yang pertama adalah habitat dan landscape yang utuh, habitat dan landscape yang beraneka ragam, yang terfragmentasi, yang berikutnya yang terakhir adalah dalam bentuk relik. Habitat dan landscape yang utuh di sini, vegetasi alami yang berdekatan itu lebih dari 90% dari luas areanya. Kemudian yang beraneka ragam, pengaruh manusia menyebabkan berkurangnya jumlah habitat alami dan munculnya heterogenitas landscape dan keragaman vegetasi yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya, sebagian besar tutupan vegetasi asli sudah dihilangkan dan vegetasi alami yang tersisa dalam bentuk patch-patch atau dalam bentuk fragmen yang lebih kecil, yang dia sudah tidak lagi berdekatan. Jadi biasanya ya simpelnya karena ada alih fungsi lahan ya, sehingga dia nanti akan terpisahkan oleh habitat matriks ini, contohnya yang dibuat manusia. Yang berupa habitat relik, relik ini sudah sangat sedikit sekali, yang tersisanya itu kurang dari 10% vegetasi alaminya, di mana hanya terdapat fragmen-fragmen yang dipisahkan oleh, karena saking kecilnya ya, batas-batas itu sangat sangat tajam istilahnya. Jadi nanti dari habitat dan landscape yang utuh sampai dengan yang relik ini dibedakan paling sederhana itu dari jumlah habitat alaminya ya, berapa banyak sih atau vegetasi alaminya yang masih bertahan nantinya. Gambarannya nanti kurang lebih seperti ini, bagaimana yang hitam di sini menunjukkan habitatnya, yang putih menunjukkan yang sudah rusak. Yang awalnya modifikasinya masih sangat rendah dan nantinya habitatnya masih lebih dari 90%, mengalami penurunan
hanya sisa 60 sampai dengan 90%, sampai dengan yang di relik di sini. Jadi ini yang fragmen, kemudian di bagian relik hanya 10%-nya saja. Di mana kalau di sini, kalau kalian lihat panah di sini menunjukkan terjadinya penurunan connectivity. Dalam satu landscape, anggaplah satu kotak ini satu landscape ya, di mana biasanya ada banyak makhluk hidup yang dalam satu landscape ini ada beberapa habitat yang saling berinteraksi, ada konektivitas antara masing-masing habitat tadi di suatu landscape tadi. Ketika terus mengalami pengurangan, maka nanti akan ada terjadi penurunan connectivity juga. Itu kurang lebihnya. Kemudian di sini menunjukkan ada 4 dimensi yang mempengaruhi matriks habitat yang berkaitan dengan patch dependent tadi. Adanya ketertautan dari satu spesies terhadap satu patch. Ini mungkin kita lewat saja dulu. Kemudian dalam proses perusakan dan degradasi habitat ada alurnya, yang mana dimulai dari sebuah blok habitat yang berdekatan berkurang ukurannya, di mana berkurang ukuran habitat tadi karena adanya konversi. Jadi habitat tadi dialihfungsikan sehingga hilanglah habitatnya. Kemudian semakin banyak, semakin terpecah, sehingga nanti habitat yang tadinya besar tadi menjadi banyak patch yang lebih kecil. Inilah yang nanti dikatakan sebagai fragmentasi habitat. Kemudian patch yang tersisa, dia berkurang dalam ukuran dan jumlahnya, di mana berkurangnya tadi itu bukan lagi karena ulah manusia. Dia berkurang karena kerentanannya lagi. Sumber dayanya semakin menipis, gangguan dan invasinya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena semakin kecil areanya kan ya. Itu yang nanti menyebabkan terjadinya penurunan populasi dari suatu spesies juga. Ditambah lagi dengan adanya gangguan dari manusia juga. Kita juga mengambil secara langsung juga misalnya kan ya. Kemudian ketika nantinya jarak antara setiap patch tadi meningkat, maka nanti akan terjadilah yang dikatakan dengan isolasi habitat. Jadi terbentuknya habitat-habitat terisolasi di mana connectivity yang tadi ya semakin berkurang. Kemudian degradasi terjadi ketika kualitas dari habitat-habitat yang terisolasi itu semakin menurun. Sehingga itu yang nantinya dikatakan sebagai degradasi habitat. Jadi nanti yang didefinisikan sebagai hilangnya habitat itu perusakan fisik dari habitatnya yang biasanya diikuti dengan fragmentasi yang tahapan atau proses awal tadi, sehingga nanti akan nampak lebih sedikit habitat yang tersisa setelah adanya satu kegiatan yang destruktif atau hilangnya habitat tadi. Kemudian fragmentasi habitat dari satu blok habitat yang berdekatan yang telah dipecah sebelumnya menjadi potongan-potongan kecil yang tidak lagi terhubung atau tidak lagi berdekatan satu dengan yang lainnya. Isolasi dia berawal dari fragmentasi di mana mengacu pada kondisi di mana fragmen yang tersisa setelah dia terpisah meningkat jaraknya, meningkat lagi resistensi habitatnya di antara satu sama lainnya, pergerakan individunya akan lebih terbatas dan nanti diakhiri dengan degradasi habitat. Di mana ketika sangat ekstrim itu dapat terjadi secara bersamaan dengan hilang habitat, fragmentasi dan isolasi, atau habitat yang telah kehilangan sumber daya atau struktur penting yang dibutuhkan oleh spesies individunya sehingga mempengaruhi jumlah habitat yang
tersedia. Kemudian konfigurasi habitat di sini maksudnya adalah pengaturan spasial dari fisik habitat dan kedekatan dan keterkaitan berbagai bidang habitat satu sama yang lain. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk ekosistem darat ini. Semua sudah panas, azan sudah berkumandang, jadi saya sudahi saja. Jadi minggu depan kita akan langsung membahas mengenai ekosistem perairan pesisir dan laut. Jadi silakan bisa dipelajari terlebih dahulu. Nanti kita istirahat, setelah ini